Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuknya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Solawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Bulan Ramadan yang kini kita berada di dalamnya, juga dikenal sebagai Syahrut Tarbiyah, artinya bulan pendidikan. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik umat Islam secara langsung dengan puasa. Pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Aktivitas para sahabat dalam menuntut ilmu juga mengalami peningkatan. Ramadan memang bulan yang sangat kondusif, dan mendukung aktivitas umat Islam untuk mengkaji ilmu agama, sebab pada bulan ini, setan yang biasa menggoda manusia serta menghembuskan kemalasan kita dalam menuntut ilmu tengah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum sahru Ramadana, sahrun mubarakun, ibtaradallahu alaikum siyamuhu, yuftahu fihi abwabul jannati, wa yughlaqu fihi abwabul jahimi, wa tughalu fihi syaitanu fihi lailatun, khairun min alfi sahrin, men hurimahu roha pakot hurima." Artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya berarti ia telah benar-benar terhalang, terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, dan Baihaqi, Hasan. Amanu minkum, ada banyak keutamaan talabul ilmi, menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama, terlebih di bulan Ramadan yang merupakan Syahrut Tarbiyah ini. Di antaranya adalah, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Siapakah di antara kita yang tidak ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah? Semua orang yang beriman tentu menginginkannya. Dan derajat yang tinggi itu bisa teraih dengan dua syarat, iman dan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yarfa'illahal ladina amanu minkum, walladina utul ilma darojatin," artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat 11. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan ayat ini dalam Fathul Bari mengatakan, derajat yang tinggi memiliki dua konotasi, yaitu maknawiyah di dunia dengan memperoleh kedudukan yang tinggi dan reputasi yang bagus, serta hisiah di akhirat dengan kedudukan yang tinggi di surga. Ketinggian derajat orang yang berilmu digambarkan dalam sebuah hadits seperti keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan sahabat beliau yang paling rendah. Fatlul alimi alal abid, kafatli ala atnakum, artinya, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, adalah bagaikan keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan. Manfaatkan Ramadan Syahrut Tarbiyah dengan banyak menuntut ilmu, niscaya Allah akan meninggikan derajat kita. Ilmu adalah syarat generasi Rabbani. Hanya dengan bekal ilmu, khususnya ilmu tentang Al-Quran yang terus diperdalam dan juga diajarkan serta didakwahkan, seseorang menjadi orang yang Rabbani dan sebuah generasi menjadi generasi yang Rabbani. Kunu Rabbaniyina, bima kuntum tuallimunal kitaba, wa bima kuntum tadrusuna, artinya, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran Surat Ali Imran, ayat 79. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Rabbani, menurut Ibnu Abbas, adalah orang yang bijaksana, alim, lagi penyantun. Sementara menurut Al-Hasan, Rabbani ialah ahli ibadah dan ahli takwa. Kini banyak umat Islam yang merindukan serta mencita-citakan kemenangan Islam. Namun banyak yang lupa bahwa kemenangan itu hanya akan hadir tatkala generasi Rabbani terpenuhi dalam jumlah yang banyak. Dan, inilah yang harus menjadi fokus umat Islam, jika mereka memang bercita-cita meraih izul Islam wal Muslimin.
Inilah yang juga harus menjadi prioritas kita khususnya di bulan Ramadan ini, menjadi generasi Rabbani dan menjadi bagian dari kemenangan Islam. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasirun, fama wahanu lima asobahum, fisabilillahi wa madawfu, wa mastakanu, wallahu yuhibbas sobirina, artinya. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang Rabbani. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran, ayat 146. Ilmu adalah sumber kebaikan. May yuridillahu khairan, yufaqihu fid dini, artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah pasti memahamkan kepadanya urusan agama ini. Muttafaq alaih. Dr. Mustafa Said Al-Hin bersama 3 ulama lain saat mengetengahkan hadits ini dalam Nuzatul Mutakin Syarh Riyadus Shalihin mengomentari keutamaan ilmu pengetahuan, sebab ilmu adalah sumber kebaikan dan merupakan simbol kemudahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang demikianlah ilmu. Bagaimana seseorang bisa beramal dengan benar tanpa ilmu? Bagaimana pula seseorang akan mampu melahirkan perkataan yang tepat tanpa ilmu? Karenanya Imam Bukhari membuat satu bab khusus dalam kitab sahihnya, Al-Ilmu Qabla Al-Qaul wa Al-Amal. Karenanya pula Umar bin Abdul Aziz berkata, Men amila ala guri ilmin, kana mayufsidu, aksaro mim mayuslihu, artinya. Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka unsur merusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Manfaatkan Ramadan Syahrut Tarbiyah dengan banyak menuntut ilmu, semoga Allah akan memilih kita menjadi hamba-hamba yang Dia limpahkan banyak kebaikan. Menuntut ilmu memudahkan masuk surga. Ilmu merupakan jalan menuju surga. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang bisa memahami mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu, seseorang mengerti perintah dan larangan dari Rabb-Nya. Dengan ilmu, seseorang memahami hak-hak Allah, bahkan rahasia-rahasia syariatnya. Maka, seseorang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya menuju surga. Waman salaka torikon fihi ilman, sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah, artinya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim, men horoja fitolabil ilmi, fahuwa fisabilillahi, hatta yarji'a, artinya. Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah sebagian keutamaan menuntut ilmu. Di bulan Ramadan yang pahala kebaikan dilipat gandakan, bahkan amal sunnah diberi pahala seperti amal wajib, tentu pahala yang didapat dari talabul ilmi lebih besar dan keutamaannya lebih luar biasa lagi. Di samping itu, ia juga menjadi faktor penguat, sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Dalam menuntut ilmu di bulan Ramadan ini, kita bisa memanfaatkan berbagai kajian yang ada. Di antaranya yang sudah biasa disediakan oleh takmir masjid di lingkungan kita. Misalnya ceramah tarawih dan kuliah subuh. Kita manfaatkan keduanya dengan sebaik-baiknya, kita perhatikan betul-betul setiap ilmu yang disampaikan oleh mubaligh tersebut. Pada siklus pekanan kita juga mendapatkan ilmu dari khutbah Jumat. Memang berat bagi sebagian orang untuk menahan kantuk pada saat itu. Mari kita kuatkan untuk tetap menyimak khutbah yang disampaikan sang khatib, sebab di dalamnya ada banyak ilmu dan tidak sempurna salat Jumat kita tanpa memperhatikan khutbah dengan baik. Juga ada kajian pekanan baik yang bersifat umum, seperti pengajian Ahad pagi IKADI maupun yang bersifat intensif dan berkelanjutan. Di samping itu, bagi yang memiliki waktu luang, ada banyak taklim atau kajian Islam yang diselenggarakan oleh berbagai pesantren, yayasan pendidikan, organisasi dakwah, takmir masjid, dan lain-lain. Bahkan ada juga pesantren kilat baik bagi pelajar, mahasiswa, maupun umum. Satu hal yang barangkali lebih mudah dilakukan, apalagi yang memang tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke tempat-tempat taklim, adalah dengan membaca buku. Khususnya buku-buku yang berisi ilmu Islam mulai tafsir, hadits, sirah nabawiyah dan sirah sahabat, hingga fikih. Semoga Ramadan Syahrut Tarbiyah ini, kita optimalkan sehingga bertambahlah ilmu kita, kian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dianugerahkan keutamaan-keutamaan tersebut kepada kita.
Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.